Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kodikologi dan tekstologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rikotul Qulub dengan NIM 21105030023 dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Baiklah, yang pertama yaitu kodikologi. Apa itu kodikologi? Kodikologi berasal dari kata Latin codex, jamaknya codices, artinya naskah atau manuskrip atau handscript. Menurut beberapa ahli, kodikologi adalah pelajaran naskah. Hal tersebut dikemukakan oleh Robson. Sedangkan menurut Barit, kodikologi adalah gulungan atau buku tulisan tangan pada teks kuno. Kodikologi menurut Yudiafi yaitu mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Jadi intinya adalah kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang naskah. Namun yang dimaksud naskah di sini adalah naskah dalam bentuk fisik, seperti jenis kertasnya, tintanya, sampulnya, dan lain sebagainya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu kodikologi dan tekstologi, lebih dahulu kita akan mempelajari dan mengetahui tentang definisi naskah. Naskah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Yang kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Yang ketiga, bahan-bahan berita yang siap diset. Dan yang keempat adalah rancangan. Sedangkan naskah menurut filologi, yaitu dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, daluang, lontar, bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Jadi naskah adalah segala sesuatu yang merupakan hasil tulisan tangan yang ditulis pada jenis alat tulis apapun, baik itu berupa kertas, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa naskah ini umumnya bersifat kuno ya. Oleh karena itu, naskah-naskah itu biasanya banyak yang harus diperbaiki dan dianalisa kembali. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kodikologi. Ruang lingkup kodikologi ada 6. Oh, maaf, maksud saya adalah ada 5. Yang dimaksud dengan ruang lingkup di sini adalah apa saja yang masuk dalam pembahasan kodikologi. Nah, apa saja ruang lingkup kodikologi tersebut? Yang pertama adalah identifikasi. Dalam identifikasi terdapat judul, nomor, dan jumlah naskah, tanggal, penulis, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu bagian naskah. Di dalamnya terdapat bahan, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, dan lain-lain. Yang ketiga, tulisan. Dalam tulisan terdapat aksara, jenis huruf atau khot, tanda koreksi, dan lain-lain. Yang keempat, penjilidan. Yang di dalamnya terdapat bahan sampul, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Yang kelima, sejarah naskah. Yang di dalamnya terdapat riwayat naskah, kolofon, umur, dan lain-lain. Unsur-unsur kodikologi. Unsur-unsur kodikologi ada 7. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan. Maksudnya yaitu naskah itu tempatnya di mana? Biasanya naskah itu paling banyak ditemukan di tempat-tempat yang kuno lagi bersejarah, seperti museum, pesantren, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua, alas naskah. Alas naskah yaitu suatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah.
Contohnya seperti daluang, bambu, kain, batu, dan sebagainya. Yang ketiga, watermark. Watermark adalah gambar yang membayang di dalam kertas. Maksud dari watermark adalah bisa kita ketahui biasanya watermark itu digunakan sebagai penanda. Seperti contoh pada kertas skripsi di kampus UIN Sunan Kalijaga. Nah, biasanya skripsi itu memang menggunakan kertas yang khusus yang di dalamnya terdapat watermark atau logo kampus masing-masing, dan hal tersebut digunakan sebagai penanda bahwa ketika karya tersebut atau ketika skripsi tersebut dibaca oleh orang lain, maka pembaca tersebut dapat mengetahui dari mana asal skripsi tersebut, dari mana asal karya tersebut. Yang keempat adalah umur dan daya tahan. Yang kelima, penulisan. Yang keenam adalah iluminasi. Iluminasi adalah gambar pada halaman pertama dan halaman kedua sebagai pembingkai dan penghias teks. Biasanya iluminasi ini terdapat dalam mushaf-mushaf Al-Quran yang berada pada halaman pertama, biasanya ada dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah bagian pertama. Yang ketujuh adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar pendukung isi teks. Penjelas teks terletak di mana saja. Biasanya hal ini terdapat pada buku-buku cerita. Nah, ilustrasi ini biasanya bertujuan agar cerita tersebut dapat lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh pembaca. Baiklah, selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu tekstologi. Apa yang dimaksud dengan tekstologi? Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk teks. Teks merupakan kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks ada 3 macam, yaitu lisan, tulisan, dan cetakan. Isi teks adalah ide, amanat pengarang kepada pembaca. Jadi yang dimaksud dengan tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teks yang ada dalam naskah, atau bisa disebut dengan sesuatu yang menjadi isi dari suatu naskah tersebut. 10 prinsip tekstologi. Yang pertama yaitu tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Jadi yang menjadi objek kajian utama dalam tekstologi ini adalah teksnya, bukan naskahnya. Yang kedua adalah dimulai dari penyuntingan, artinya diedit dahulu. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Jadi apapun yang ada dalam teks itu pasti mempunyai sejarah serta penjelasannya. Semua yang terjadi saat penulisan atau apa yang ditulis itu mempunyai alasan tertentu. Yang kelima, secara metodis perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Jadi ketika ada kesalahan, meskipun itu termasuk hal yang sepele, itu harus dibenarkan. Kita harus mendahulukan kebenaran daripada membiarkan kesalahan. Misalkan terjadi kesalahan dalam harokat ketika menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebaiknya perubahan harus didahulukan daripada membiarkan kekeliruan itu terjadi. Karena jika dibiarkan kesalahan atau kekeliruan itu, bisa jadi nanti teks tersebut disalin oleh orang lain dan ternyata teks tersebut salah dan tidak sesuai dengan
naskah yang aslinya. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Intinya semua yang berkaitan dengan teks tersebut harus diteliti, mulai dari bahan-bahannya, penyalin teks tersebut atau lembaga penyalinnya. Bahkan perlu dilakukan penelitian juga terhadap teks yang berasal dari karya lain yang bertujuan agar dapat dilakukan perbandingan. Yang ke-7 yaitu bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. 8. Perlu diteliti pula sejarah teks di karya lain. 9. Penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Yang ke-10, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Maksudnya meskipun terdapat suatu teks yang telah dilakukan perbaikan dan ditulis kembali dengan susunan yang lebih rapi dan jelas, maka teks yang baru itu tidak bisa menggantikan atau menghapus teks yang asli. Selanjutnya yaitu struktur penelitian filologi. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, konteks umum naskah. 3. Naskah yang dikaji. 4. Kritik teks. 5. Pembahasan naskah dan teks. Yang keenam, kontekstualisasi teks. Kontekstualisasi teks adalah melakukan upaya untuk menyalurkan atau menginformasikan berita yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah perbedaan antara kodikologi dan tekstologi. Jadi kalau kodikologi adalah naskah merujuk pada fisik dokumen, sedangkan tekstologi adalah teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara kodikologi dan tekstologi. Kodikologi itu membahas tentang naskahnya atau kepada bendanya atau fisiknya, sedangkan tekstologi membahas kepada teksnya atau isinya. Baiklah, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.